Bagaimana kita bisa mengendalikan ini sehingga yang keluarnya selalu yang baik. Dan yang ini bisa kita tutup, bisa kita tekan sehingga tidak muncul ke permukaan. Nah, inilah inti pembahasan kita yang akan kita turunkan. Saya ingin fokuskan betul pada apa yang akan saya terangkan saat ini. Jadi yang barusan muqaddimah ya. Sekarang kita mulai ke intinya. Saya ingin berikan penjelasan dari akarnya dulu supaya kita paham tentang diri kita. Jelas sampai di sini? Halo? Jelas ya? Oke. Yuk kita lihat. Kembali ke Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa nafas yang telah aku sempurnakan, kata Allah penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan pada nafas ini ada dua yang seakan berlawanan, yaitu fujur dengan bawaan ini dan takwa sifat baik. Sekarang lihat rumusnya. Qad aflaha man zakkaha. Qad, saya berikan gramatikal bahasa Arabnya dulu. Qad harfut tahqiqin wa taukidin. Huruf tahqiq yang menjamin sesuatu. Taukid yang menegaskan satu hukum. Cara menerjemahkannya, qad aflaha, aku jamin, kata Allah. Dan aku tegaskan. Orang yang mampu menata zakat, menata nafasnya dengan baik, maka hidupnya akan cenderung sukses dan bahagia. Apapun pekerjaannya. Baik, kalau Anda buka terjemahan, zakat itu diterjemahkan dengan menyucikannya. Qad aflaha man zakkaha. Ini kuncinya. Jadi kalau kita ingin menata qalbu, menata nafas, maka caranya dengan zakat. Zakah menyuci. Saya tanya ke akhwat ya, teman-teman. Kalau menyuci itu membuang bajunya atau kotorannya? Oke. Saya tanya ke teman-temannya ikhwan yang pria. Sekali lagi saya pastikan. Menyuci itu membuang bendanya atau menghilangkan kotorannya? Kotorannya. Baik. Sekarang saya tanya pada semuanya. Kalau tidak kotor, mungkin nggak dicuci? Huh? Halo? Kalau tidak kotor, mungkin nggak dicuci? Baik, baik. Sekali lagi, yang ketiga, yang terakhir. Jadi adanya kotor itu untuk menunjukkan yang bersih atau untuk mengotori pakaiannya? Ayo, bingung sekalian nggak apa-apa. Manfaat kotor itu, kotor, untuk menunjukkan yang bersih atau untuk mengotori pakaiannya? Bukan, yang mengotori itu andanya, gitu kan? Kotor itu diciptakan untuk mendapatkan bersihnya. Sebab kalau nggak ada kotor, nggak akan ketahuan bersihnya. Anda nggak mungkin nyuci kalau nggak ada kotoran, nggak ada kerjaan. Tapi supaya ketahuan itu bersih, ditampakkan yang kotornya. Kan harus ada pembanding. Dari mana taunya orang itu baik? Kalau ada yang buruknya, bisa dibandingkan. Tahu dari mana dia jujur? Kalau ada bohongnya. Tahu dari mana bersih? Kalau ada kotornya. Maksud saya, kotoran itu diciptakan bukan ingin mengotori pakaiannya, tapi ingin menghasilkan kebersihan di balik kotoran itu. Karena itu menyuci itu membersihkan kotoran, bukan membuang bendanya. Tarik logika itu ke sini. Qad aflaha man zakkaha. Allah menciptakan sifat fujur bukan ingin menjadikan manusia itu terjebak dalam keburukan. Jadi jangan bertanya begini, kenapa Allah ciptakan sifat dusta? Kan saya nggak akan berdusta kalau begitu. Kenapa Allah ciptakan sifat sombong? Kan saya nggak akan sombong kalau begitu. Bukan, kata Allah, pada asalnya diciptakannya fujur dengan semua sifat ini adalah untuk menjadi katalis dalam bahasa kimia itu. Supaya dia bisa menstimulus supaya baiknya keluar. Sebab kalau nggak ada ini nggak akan muncul. Contoh, bisa nggak ada sabar kalau nggak ada marah? Antum pulang ke rumah, ketemu istri. Tiba-tiba nyampe rumah, istri bilang, "Pak, sabar ya Pak, sabar," gitu. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Kira-kira respon antum gimana? Sayang, kamu sehat? Kan? Nggak mungkin kan? Ada amarah, pim. Mau marah nih, sabar aja, sabar, nggak usah dibalas. Nah, kapan ada sabar kalau ada pemicunya? Kapan ditemukan jujur? Ketika ada dusta. Jadi dusta itu diciptakan bukan ingin menjadikan Anda sebagai pendusta, tapi sebagai katalis supaya jujurnya muncul. Sabar diciptakan dan marah diciptakan untuk supaya yang baiknya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, sabarnya nggak akan naik.
Paham nggak sampai di sini? Nah, cara kita mengolah dibalik. Kata Quran, qad aflaha man zakkaha. Kalau satu waktu terjadi, muncul dorongan yang mendorong dari sini, fujur ke nafas. Cara kerjanya begini, supaya lebih paham. Gak apa-apa, saya menghapus saja. Bismillah. Jam 3 saya dari Bandung, ya Allah. Aku sudah hari Kamis. Saya nerangkan sendiri. Apa? Kehormatan bagi saya Presiden Musyawarah. Enggak usah ini aja, supaya nggak ada beban. Jazakallah. Gak apa, ini aja. Kasih banyak, jazakallah khair. Semoga dapat tambahan rahmat. Amin. Cukup? Ya, dipegang aja nanti kalau ada keperluan lagi. Okay. Gini teman-teman, saya mulai dari sini dulu. Ini agak mahal, tapi butuh fokus. Ini nafas. Nafas itu inti jiwa nih di sini. Kelihatan ya? Intinya di sini. Di dalam inti ini ada lagi turunan tadi. Saya kebawahkan dulu, di takwa, semua sifat baik. Yang ini fujur. Ini lawannya. Nafas itu adanya di dalam kolbu. Kolbu begini. Yang sering terjemahkan dengan hati. Adanya di sini, kolbu. Kolbu adanya di sodrun. Nih, ini. Masih ingat teman-teman kalau sholat kan, Allahu Akbar tangannya di sini kan? Ini posisi tangan ini sodrun. Di dalam sodrun ada kolbu. Nih, ini ada sodrun. Semua apa yang kita lakukan, sumbernya dari sini. Misal, kita mau bicara nih, kalau yang keluar baik, itu ini yang perintahkan dari sini. Ke sini, ke kolbu, ke sodrun, keluar, ditembuskan langsung ke akal, kita keluarkan sepersekian detik. Kalau yang keluar, yang buruk, sumbernya dari sini. Jelas? Nah, saya ingin katakan dulu sebentar, setan sudah meminta kepada Allah, sejak Adam diturunkan, supaya diberi kewenangan untuk menggoda yang ini. Itu nanti ada di surah An-Nisa di ayat yang ke-118. Dari ayat 116 sampai 118. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika dia dilaknat oleh Allah, dia berkata, ya Allah, izinkan aku menggoda satu bagian dari manusia. Maksudnya yang ini. Di sini sumber keburukan nih. Dalam bahasa Arab, buruk itu disebut dengan su namanya. Su, gini. Pelan-pelan. Nah, setan menggoda, memprovokasi dengan halus. Memprovokasi dengan halus itu bahasa Arabnya waswas. Waswasa yuwaswisu. Halus sekali. Dia masuk lewat sini, sodrun. Jamaknya sudur. Jamak dari sodrun sudur karena manusianya banyak. Di Quran surah ke-114, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia menggoda ke sini, ke kolbu, ke sini. Alih-alih bicara yang baik, dia katakan keluarkan yang kasar. Tak sadar keluar. Begitu keluar bentuknya dalam bentuk perbuatan, maka keluar namanya su, kata-kata yang kotor. Kata-kata su. Karena ini melewati nafas, nih, kan dari nafas nih. Tidak dilihat fujurnya, yang dilihat nafasnya. Oh, ternyata nafasnya itu memerintahkan kepada su. Nafas ketemu su, disebutlah nafsu. Oh, ya, ini asalnya nafsu. Ini asal kalimat nafsu. Dari mana ini ditemukan? Quran surah ke-12 ayat 53. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa nafas la amaratum bisu. Nafas ketemu su jadilah nafsu. Jelas? Nah, asalnya nafas ini netral. Di dalamnya ada takwa, ada fujur. Yang ini, yang kelihatan jelek, sebetulnya asalnya katalis untuk yang ini. Bukan ingin menjadikan kita berbuat buruk, tapi lebih menjadikan yang fujur ini mendorong supaya yang sifat baik itu muncul ke permukaan. Pertanyaannya caranya bagaimana? Kata Quran, qad aflaha man zakkaha. Zakkah, sifatnya disebut tazkiyah. Cara paling gampang memahaminya adalah ketika muncul dorongan yang kurang bagus, cari cepat lawannya yang baik, yang ini.
Karena ini diciptakan untuk memunculkan yang takwa. Jadi ketika Anda menemukan ada yang dusta, bukan mengajak Anda berdusta, tapi supaya Anda memunculkan kejujuran dalam diri Anda. Ketika ada seseorang misalnya datang dengan kesombongan, maka itu adalah pelajaran bagi kita supaya jangan ikut sombong. Yang dimunculkan sifat rendah hatinya. Dicari lawan terbaliknya. Itu poinnya. Prakteknya bagaimana? Contoh. Apa lawan cemberut? Lawan cemberut apa? Senyum. Jadi kalau istri cemberut, harusnya antum senyum. Cemberut dititipkan kepada istri bukan membuat antum supaya marah atau mengintegrasi, tapi supaya antum senyum. Antum pulang ke rumah, lihat istri sedang cemberut. Oh, cemberut, lawannya apa? Senyum. Sayang, kok cemberut? Kayaknya kenal. Sling, ada hadiah iPhone 14 Pro Max, misalnya kan? Contoh. Dalam hidup itu simpel sebetulnya, cari lawannya. Sedih lawannya apa? Senang. Ketika ada seseorang sedih, cari apa yang bisa membuat dia senang. Ya, ketika seseorang misalnya sedang gelisah, cari ketenangan. Ketika ada seorang berbuat sombong, antum datang dengan kerendahan supaya mengajarkan dia kembali kepada sifat rendah hati ya. Kalau semua orang bisa melakukan semua ini, walaupun tidak mudah mengerjakannya, maka kata Allah hidupnya akan cenderung bahagia. Itu asalnya. Tapi problemnya adalah di sini ada setan yang memberikan was-was supaya ini muncul dominan. Apa yang bisa mencegah dan menghambat setan supaya tidak menjadikan manusia dominan dengan sifat fujurnya dibanding takwanya? Sebelum sampai ke sana, saya ingin jeda dulu. Saya ingin simpulkan dulu konsep dasarnya. Jika kita ingin menata nafas dengan baik, sehingga tidak didominasi oleh nafsu, sifat-sifat yang kurang bagus, maka setiap mendapati kekurangan-kekurangan atau hal yang kurang positif dari siapapun lawan kehidupan kita, maka cepat munculkan lawan baiknya. Kadang-kadang yang diuji bukan kita, yang diuji orang lain, tapi yang disasar hikmahnya kita. Itu namanya fitnah. Jadi fitnah itu tidak harus selalu tuduhan. Bisa jadi ujian. Misal, inna min azwajikum wa auladikum, bahkan amwalikum fitnah. Kata Allah, anak-anak itu jadi fitnah. Maksudnya apa? Kadang-kadang di anak-anak ada aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak ideal, yang orang sebut dengan nakal. Ya? Padahal tidak ada anak yang nakal. Boleh jadi anak itu dibuat aktif supaya kreativitas orang tuanya makin muncul. Jadi ketika Anda melihat anak-anak punya ekspresi tersendiri, lihat dulu dari yang kurang bagus itu apa yang dimunculkan yang baik supaya keluar. Itu caranya. Sama dengan begini, itu ada kejadian di Cianjur. Musibah. Bagi warga Cianjur yang terkena, itu bala namanya. Ibtila, ujian langsung yang dialami. Bagi kita itu fitnah. Ujian yang diberikan ke sana, tapi hikmahnya menyentuh diri kita. Ada nggak yang terpanggil untuk datang? Betul nggak orang beriman saling merasakan? Betul nggak titipan harta itu benar-benar untuk berbagi dan sebagainya? Maka diberikan ujiannya di sana. Mungkin yang wafat di sana masuk kategori syahid akhirat. Karena di antara syahid itu kan tertimpa bebangunan, meninggal dia syahid. Kita wafat bagaimana? Maka disentuh untuk datang. Kami ke sana bangun posko, lihat teman-teman, maaf ya, ini pelajaran besar ya. Mohon kalau kurang berkenan, mohon saya dimaafkan dengan kalimat ini. Demi Allah saya katakan, rumah yang mewah sampai yang biasa hancur. Dan yang paling menarik bukan itu. Yang paling menarik hati kita untuk merenungkan. Bahkan rumah yang masih bertahan pun dan masuk kategori mewah, tidak ada yang berani penghuninya untuk datang ke tempat itu. Dia lebih memilih mengungsi atau tinggal di tenda-tenda yang bahkan jauh dari kata layak. Pertanyaan saya, jadi yang selama ini dikumpulkan kerja keras siang dan malam, jadilah sesuatu yang mewah itu, kendaraan yang hebat itu, lalu untuk apa kalau tidak digunakan dan dinikmati ketika Allah memudah membalik itu dalam sepersekian detik? Maka saya ingin katakan pada teman-teman, jangan sampai terjadi dalam satu masa, dalam satu waktu, sudah kerja, lelah, capek dan sebagainya, tapi karena hubungan yang jauh dari Allah, atau karena sebab tertentu, justru berbalik nikmat itu menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa dinikmati secara langsung. Itu pesan pertama. Tapi jangan disimpulkan bahwa di sana ada maksiat dan sebagainya, tidak ke situ arahnya.
Boleh jadi mereka ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan karena datang keluarga-keluarga besar membawa sesuatu yang bahkan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yang gak pernah menemukan makanan-makanan yang mungkin menurut kita enak dan layak. Yang merasakan perhatian, merasakan bantuan-bantuan, kenal saudaranya. Yang gak ada masjid dibangunkan masjid lagi. Yang wafatnya syahid, kita siapa? Dan bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu fitnah. Ujiannya di sana yang merespon kita di sini. Terkadang adanya pada tetangga kita. Tetangga yang sakit dibuat sakit bukan karena ingin menjadikan dia sakit. Boleh jadi Allah ingin menguji Anda sebagai tetangganya, sikapnya bagaimana? Itu cara melihatnya. Tetangga Anda ada kekurangan, mudah bagi Allah menjadikan dia kaya. Tapi Allah titipkan kepada Anda tetangganya supaya Anda merespon harta yang Allah titipkan untuk berbagi. Contoh lain, Anda sudah ke masjid. Anda punya tetangga, belum mau ke masjid. Dijadikan ia menjadi tetangga Anda, bukan untuk Anda caci, atau Anda katakan, tuh saya punya tetangga, gak pernah ke masjid. Bukan. Boleh jadi Anda ditempatkan di situ, sehingga mendapat bagian dari dakwah untuk mendoakan dia supaya ke masjid. Ada orang bertanya, saya tanya begini, satu jamaah, apa hukumnya ada tetangga masjid, tinggal di samping masjid, 5 meter jaraknya dari masjid, bahkan toa masjid menghadap ke rumahnya begini. Tapi dia belum mau ke masjid. Oh, jawabannya beragam. Dosa Ustadz, haram Ustadz. Ada yang bilang, bakar rumahnya. Hukumnya, ajak dia ke masjid. Hukumnya, ajak dia ke masjid. Ini sederhana. Tipis bahasannya. Tapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan, di rumah tangga, suami dengan istri, dengan anak, anak dengan ayah, dengan ibu, ini dibawa. Kita datang ke ibu sedang cemberut, buat beliau tersenyum. Lihat pasangan sedang gelisah, buat dia lebih tenang. Lihat anak sedang menangis, buat dia tertawa. Nabi SAW kedatangan seseorang menyampaikan, ya Rasulullah, si fulan berjuang fi sabilillah, ikut ke medan perang, tapi ibunya menangis. Dipanggil oleh Nabi anak itu, katakan, irja, pulang kamu, bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya telah menangis. Ini konsepnya. Sederhana, tapi kalau kita bisa mengendalikan itu dalam kehidupan, maka kebahagiaan akan nampak di depan mata. Setidaknya itu kata Al-Quran. Oke, saya berhenti sejenak, kita dialog dulu. Nanti setelah itu saya akan sempurnakan tentang provokasi setan dan bagaimana mencegahnya. Ada yang mau ditanyakan? Saya perkenankan. Halo, kenapa menjadi diam begini? Ada yang mau bertanya? Atau saya teruskan dulu? Setelah itu baru kita bebas berdiskusi? Baik ya? Baik. Tidak mudah untuk dilakukan, sikap seperti itu, mudah disampaikan tapi tidak mudah dikatakan. Sama ustadz juga begitu. Sama saja, godaannya sama, mau ustadz mau bukan sama. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Baik. Ini live gak ya? Oke, aman ya. Baik, saya kembalikan ke sini. Kenapa? Karena sama, ada setannya. Ini poinnya. Ada setannya. Ini yang sudah berjanji kepada Allah, berkomitmen maksudnya. Pokoknya selama manusia hidup, siapapun itu, dan apapun statusnya, dia pasti memberikan waswas, menggoda lewat sini. Supaya ini ditekan. Ya, supaya takwanya ditekan, yang lain yang ini, yang buruk-buruknya. Maka bagaimana cara mencegah godaan-godaan setan itu, sehingga kita manusia tidak terbawa dalam nuansa provokasi setan, sehingga bertransformasi dari pribadi yang lembut, ini, berubah menjadi pribadi yang kasar, yang kotor tindakannya dan sebagainya. Maka yang pertama kata Al-Quran, teruskan ayatnya. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Ingat ya, kalau sifat fujur itu diperturutkan, diikuti, dusta diikuti, sombong diikuti, jadi perilaku, jadi sombong. Belum apa-apa, sudah mulai pamer, sudah macam-macam dan sebagainya. Perhatikan, khab. Pikirkan dulu kata Allah kalau mau sombong. Pikirkan kalau ingin dusta. Pikirkan kalau ingin berbuat hal-hal yang buruk. Khab. Muaranya, ujungnya pasti kehinaan. Ini. Jadi sebelum berbuat sesuatu yang menyimpang, kalau Anda ingin berkata kotor, pikirkan dulu. Karena ketika itu keluar, Anda akan terhina, kata Allah. Anda akan terhina. Kalau bukan ada yang di hadapan, orang lain yang akan tergerak untuk menghinakan itu. Karena itu tidak sedikit orang yang mengeluarkan kata-kata kotor dalam kehidupan, terekspos kemudian, bukankah dirinya menjadi rendah?
Mau sombong, bagi dirinya mungkin hanya ingin menampilkan kerja keras saja. Tapi ketika ditampilkan dalam bentuk sombong, diikuti provokasi ini, maka apa yang terjadi? Khab. Kata Allah, ujung-ujungnya pasti ini, terhina hidupnya. Entah itu mendapatkan celaan, entah itu mendapatkan cacian. Jadi semua bentuk keburukan yang dialami oleh manusia itu kembali kepada perilakunya. Dan pada akhirnya adalah mengikuti bisikan-bisikan yang disampaikan oleh setan. Jadi yang pertama kali, kalau terfikir sesuatu yang buruk, langsung kata Allah pikirkan, maaf ya, hei jangan kerjakan. Kalau tidak, kamu akan terhina di ujung. Maaf sekali lagi, maaf. Seseorang ketika berbuat korupsi misalnya, dia merasakan akan mendapatkan sesuatu yang besar. Tapi Quran menasihati jangan lakukan. Karena kamu akan terhina. Betapa itu terbukti ketika dia diketahui. Entah itu KPK, kejaksaan atau polisi menangkap dan seterusnya. Perhatikan, apa hukuman yang didapatkan dalam kehidupan sosialnya? Cacian, makian, celaan. Dan yang paling dahsyat, bukan hanya orang yang melakukan, sampai anaknya dapat bagiannya. Padahal tidak pernah mengerjakannya. Keluarganya mendapatkan bagiannya, padahal tidak pernah melakukannya. Karena itu, masuk kepada yang kedua. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, atau nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada dua ayat. Kaidah-kaidah perilaku dan rizki ada yang terwariskan. Yang kedua kata Allah, kalau kamu merasa bisa menanggung kehinaan pada dirimu, pikirkan keluargamu. Contoh, Anda mengatakan saya belum menikah Ustadz, tapi Anda kan punya ayah, punya ibu. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu yang buruk, orang tua Anda akan kena. Anda berbuat maksiat, terjebak dengan perbuatan buruk, menggunakan benda-benda yang haram misalnya, atau mencuri atau macam-macam, waliyadzubillah. Dilakukan itu, diketahui, diekspos di publik, bukan punya Anda, bukan hanya Anda, ibu Anda akan kena, ayah Anda akan kena. Karena itu kata Quran, sebelum Anda berbuat yang kurang baik sebagai anak, pikirkan dulu orang tua. Jadi kalau merasa sebagai anak saya akan menanggung itu nggak apa-apa, pikirkan orang tua Anda. Apa tega ibu yang telah mengandung, melahirkan, merawat, mendidik, ayah yang penuh dengan peluh, merawat Anda, menyayangi Anda, menemani Anda saat tidur, tiba-tiba hanya mendapati keburukan yang dari Anda kerjakan. Mendapati limpahan keburukan dari hasil kreasi anaknya. Satu. Tapi kalau Anda orang tua, maka ingat anak dan keluarga. Saya sedih ya dapat beberapa informasi yang kadang-kadang dari instansi pemerintahan juga konsultasi. Salah satunya yaitu kok masih ada yang nekat berbuat seperti ini. Anda bisa bayangkan seorang bapak korupsi, anaknya dibully di sekolah sampai dia putus sekolah. Salah apa anaknya? Ibunya berbuat maksiat, ketahuan. Keluarganya yang kena. Suaminya yang hancur karirnya. Karena yang istrinya berbuat yang tidak bagus, berselingkuh, bergaul dengan pasangan yang lainnya, suaminya yang kena, suami yang kemudian diputus pekerjaannya, anak-anak yang kena bulinya. Jadi masuk yang kedua, ketika ada seseorang yang berpikir mengikuti provokasi setan, kata Allah, pikirkan keluargamu. Pikirkan anakmu. Yang ketiga, yang terakhir, pikirkan kematian. Wafat. Jadi kalau sedang terdorong oleh nafsu yang diarahkan oleh setan untuk berbuat yang buruk, misal, maaf, ingin mencela orang, hanya sekedar bikin status. Coba bayangkan saat berbuat seperti itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mau wafat dalam keadaan sedang berbuat maksiat? Sementara selama ini Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat dan sebagainya. Tiba kemudian berbuat maksiat dan wafat dalam keadaan demikian. Itu puncak terakhirnya yang paling cepat bisa mengendalikan nafsu kita supaya tercegah dari perbuatan yang buruk. Selebihnya di situ doa-doa untuk menguatkan itu semua. Ada ayat kursi, ada surah, 3 surah paling favorit semuka bumi terakhir. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada istighfar dan lain sebagainya. Nah itu jalan-jalan yang bisa kita lakukan. Dan sebagai penutup, kalau sudah pernah terjebak berbuat seperti itu, bagaimana cara kembalinya? Ini ada jalan rel. Salah belok ke sini. Ingin balik lagi supaya ke jalan yang benar. Balik kembali. Kembali ke jalan yang lurus, yang benar. Untuk menempuh jalan yang lebih baik, dalam bahasa Arab disebut dengan taba, sifatnya disebut dengan taubat. Maka muncullah ayat taubat. Quran
Surah keempat ayat 17. Quran surah keempat ayat 17. Saya berhenti dan berakhir di sini. Ada? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Masih ingat teman-teman? Kalau perbuatan dari nafsu jadi wujud perbuatan, maka disebut apa namanya? Perbuatannya disebut apa? Masih ingat gak? Oh, kalau lupa suka nggak ingat tuh. Masih ingat kan? Kan? Oke. Sekarang di ayat itu, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'. Kata Allah, kalau ada yang pernah terjebak berbuat buruk dalam hidup, kata-katanya keluar kotor, tindakannya nggak bagus, hartanya didapatkan dari jalan yang tidak baik misalnya, terus dia ingin merubah itu, dia merasa saya diprovokasi oleh setan, terjebak oleh nafsu, pengen berubah, pengen menghilangkan itu semua, maka apa yang harus dilakukan? Tsumma yatubuna min qarib. Ini yang indah nih, bab ini yang paling penting, mohon fokus baik-baik. Ini yang paling penting dan ini yang paling dahsyat yang bisa kita dapati saat ini. Tsumma yatubuna min qarib. Ini kalimatnya. Enggak perlu dihapus dulu, biarkan dulu saja. Nih, teman-teman gini. Kemudian saat dia sadar itu salah, dia bergegas ingin segera memperbaiki. Kalimat ini menjadi mahal karena ada informasi di dalamnya dan ini rahasia. Mohon dijadikan antara kita saja di hari ini ya. Perhatikan kalimatnya. Ternyata, maaf, seburuk-buruknya perbuatan yang pernah dikerjakan oleh manusia, rahmat Allah menjadikan setiap manusia itu selalu mendapat kesempatan cahaya untuk kembali. Karena itu, seburuk apapun perbuatan yang pernah dilakukan, pasti akan ada kilatan di hati kita yang mengingatkan, apa masih mau begini terus? Bisa nggak saya berubah? Pernah nggak merasakan itu? Ya, bisa nggak saya tahajud malam? Bisa nggak saya sholat? Sampai kapan saya mau begini? Nah itu yang mahal. Kadang-kadang datangnya lewat renungan, kadang-kadang datangnya lewat pandangan. Misal Anda pulang dari pekerjaan, kok tiba-tiba Anda lewat ke depan masjid yang banyak orang sedang menunaikan sholat. Tiba-tiba Anda lewat ke pesantren yang anak-anak kecil sudah bawa mushaf, pengen menghafal. Sedang melihat kan? Pertanyaan saya, kok bisa Anda lewat situ padahal bisa melalui jalan yang lain? Itu kalau bukan sayang Allah gak mungkin diberikan demikian. Kadang-kadang lewat pendengaran. Kadang-kadang pendengaran dan penglihatan. Pendengaran misal, ta'lim di masjid, Masjid Raya Pondok Indah atau misalnya MRBJ di sini. Suara keluar, Anda lewat situ. Begitu Anda lewat terdengar kalimat, bertobatlah kepada Allah sebelum kita semua wafat. Padahal kalimat itu ditujukan pada jamaah yang di dalam, tapi suaranya keluar, Anda yang dengar. Kok bisa Anda dengar itu? Gitu? Kadang-kadang pendengaran dan penglihatan. Anda pengen lihat YouTube, ngecek yang lain, tapi yang keluar pengajian. Yang paling dahsyat jawaban dari pertanyaan Anda selama ini. Nah itu yang dimaksudkan. Kalau Anda mengalami momentum seperti itu, kata Quran cepat ambil. Karena Allah sedang memberikan kasihnya secara langsung tanpa campur tangan siapapun. Biasanya, kalau dalam kondisi seperti itu disambut oleh seorang hamba, maka muncullah rahmat Allah pada saat itu yang akan langsung merubah hamba itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sedikit orang menjadi kekasih Allah. Kekasih itu maksudnya sangat dekat dengan Allah sampai doa pun baru minta udah dijawab. Siapa di antara mereka aulia Allah itu? Rata-rata ada di antara mereka yang tadinya pelaku maksiat. Terus merasakan nikmatnya taubat, meningkat ibadahnya, dan sekatnya seakan-akan menjadi jauh, terpisah, lepas dari dirinya, nyambung ke Allah begitu cepatnya, doanya cepat terjawab, zikirnya terasa dengan nikmat. Itulah aulia Allah. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah, kalau satu kali berbuat salah, terfikir, kemudian ada kilatan di hati kita, di pikiran kita, atau mendengar atau melihat sesuatu, mengarahkan kita untuk bertobat, cepat ambil itu. Cepat ambil. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Setelah itu, sesali perbuatan yang pernah dikerjakan, minta ampun pada Allah. Kalau terkait dengan manusia, minta maaf. Datangi. Dan jangan merasa sungkan. Jangan merasa sungkan. Kenapa berani berbuat salah tapi tidak berani meminta maaf? Datangi, minta maaf,
Apapun yang ia lakukan, kata-kata dan sebagainya, tidak akan pernah mengambil hak Anda. Tidak akan mengambil kesempatan Anda, waktu Anda, tapi membebaskan semua sekat yang ada dalam jiwa kita. Tapi kalau orang lain yang salah, maafkan dulu. Memaafkan orang itu akan menghilangkan sekat dalam diri kita, sehingga tidak pernah memikirkan dia lagi. Tapi tidak menyelesaikan persoalan dia dengan Allah. Jadi tetap dia dihisab oleh Allah sebelum dia minta maaf pada kita. Tidak ada ruginya. Paham ya? Karena itu, kalau ada kilatan di pikiran kita, mengajak untuk bertobat, cepat respon, sesali perbuatan itu, berjanji tidak mengulangi, dan mengganti dengan perbuatan baik. Apa tandanya taubatnya diterima? Tandanya semua perbuatan yang jelek yang pernah keluar dari lisan, dari mata, dari telinga sampai ujung kakinya, misal, maka berganti menjadi perbuatan baik. Itu tandanya hamba itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai seorang hamba maka mengujinya. Kadang-kadang di antara ujian itu, kalau manusia tidak bisa memanagenya, ada yang mengantarkan pada sifat-sifat buruknya. Maka muncullah keterangan yang kedua langsung dari Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ingat ya, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Silahkan bikin status. Itu dari Al-Quran. Oke ya? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita bisa dikabulkan dan mendapatkan nilai kebaikan sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon rahmati siapapun yang ada di ruangan ini atau yang mungkin bersambung bersama kami dalam kebaikan. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, mohon jangan biarkan ada satupun di antara kami yang hadir saat ini kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, maka mohon ya Allah ringankan dan hilangkan semua kesulitannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.